Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan kajian kita di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 188. Kita lanjutkan kajian kita dari episode yang lalu terkait dengan hadis. Di episode yang lalu kita telah membahas kenapa al-hadis tidak dimasukkan ke dalam rukun iman. Bahwa al-hadis itu berbeda dengan Alkitab Al-Quran yang menjadi bagian dari rukun iman. Ada juga yang mengatakan hadis itu bagian dari Rasulullah, maka keimanan kepada Rasul itu mewajibkan kita juga beriman kepada hadis. Tetapi kita sudah membahas di episode yang lalu, bagian yang tidak terpisahkan dari Rasulullah itu bukan hadis, melainkan sunnah. Sunnah adalah ucapan Rasul yang tentu harus kita imani. Perbuatan Rasul, keteladanan Rasul, dan seterusnya ketika Rasulullah masih hidup. Itulah sunnah yang menjadi bagian dari keimanan kita kepada Rasul. Sedangkan hadis itu baru ditulis lebih dari 100 tahun kemudian dan redaksinya bukan berasal dari Rasulullah, melainkan berasal dari para periwayatnya. Karena itu hadis riwayat Bukhari dengan Muslim, dengan Daruqutni, Ibnu Majah dan seterusnya, itu redaksinya bisa berbeda-beda. Karena memang redaksinya bukan berasal dari Rasulullah, melainkan sepengetahuan atau sependengaran atau sepenglihatan dari para sahabat yang meriwayatkan sampai di generasi-generasi berikutnya. Maka di episode yang lalu kita sudah mendapat kesimpulan bahwa kenapa al-hadis itu tidak masuk di dalam rukun iman. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua kemudian muncul pertanyaan atau saran di dalam forum kita supaya diperbanyak kajian-kajian terkait dengan hadis sebagai sumber hukum ini dikarenakan memang kontroversial dan banyak memicu perdebatan. Terkait apakah hadis itu adalah sumber hukum yang mutlak sifatnya seperti Al-Quran. Di episode yang lalu kita sudah membahas banyak sekali persepsi yang berlebihan terkait dengan hadis itu. Ada yang menjadikan hadis sebagai rujukan utama bahkan tanpa menyebut dalil utamanya dari dalam Al-Quran. Dengan alasan hadis itu adalah penjelas dari Al-Quran, karena itu tanpa menyebut Qurannya, katanya hadis itu sudah bisa diambil sebagai rujukan. Tentu saja ini berlebihan, karena hadis itu sesungguhnya adalah bersifat tentatif, bersifat pilihan, dan sekali lagi bukan redaksi dari Rasulullah, melainkan dari para periwayatnya. Ada juga yang lebih suka mengutip hadis daripada Al-Quran, meskipun mengakui hadis adalah sumber hukum yang kedua. Ini juga sesungguhnya kurang tepat. Yang sudah kita lakukan kajiannya di episode yang lalu, semestinya setiap kita melakukan kajian, maka rujukan pertamanya itu harus Al-Quran. Muncul dulu dalilnya dari dalam Al-Quran, setelah itu barulah diambil hadisnya untuk menjelaskan apa yang diinformasikan oleh Al-Quran itu. Oke, detailnya silakan disimak kembali di episode yang lalu. Hari ini kita akan menambahkan kajian terkait dengan hadis itu, supaya kita mendapat gambaran yang lebih holistik, lebih komprehensif. Yang pertama, marilah kita lihat dari runtut sejarahnya. Bagaimana hadis di zaman Rasulullah masih hidup.
Kita sudah membahas di episode yang lalu. Hari ini akan kita tambahkan bahwa di zaman Rasulullah masih hidup, beliau melarang penulisan hadis itu. Dengan alasan, pada waktu itu Rasulullah sedang menerima wahyu secara berangsur-angsur selama lebih dari 22 tahun. Maka Rasulullah mengatakan, jangan dituliskan perkataanku atau apapun dariku selain apa yang diwahyukan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah itu. Atau selain Al-Quran yang sedang diwahyukan secara berturut-turut atau secara terpisah-pisah, ayat demi ayat, surat demi surat, dan kemudian nantinya lengkap menjadi satu kitab mushaf Al-Quran. Rasulullah menyampaikan hal ini dan tercatat dalam sejarah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Telah menceritakan kepada kami Haddad bin Khalid Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah dihapus. Dan ceritakanlah dariku dan tidak ada dosa. Barang siapa berdusta atas namaku, Hammam berkata, aku kira ia, Zaid berkata, dengan sengaja maka hendaklah menyiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 5326. Jadi penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Imam Muslim melalui periwayatan hadis itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu melarang penulisan hadis dikarenakan ditakutkan, dikhawatirkan merancukan catatan Al-Quran Al-Karim. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih lugas adalah berasal dari dalam Al-Quran Al-Karim. Bahwa kekhawatiran Rasulullah supaya jangan sampai terjadi penambahan, penyimpangan atau apapun selain dari wahyu yang diturunkan, itu memang sangat ditegaskan di dalam Al-Quran. Tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengubah, tidak boleh mengada-adakan dan seterusnya. Di antaranya disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Haqqah ayat 45 dan 46. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Ayat ini memberikan penegasan sekaligus jaminan bahwa Nabi Muhammad, sang Rasul itu pasti tidak akan berani menambah-nambahkan, mengubah-ubah, atau mengada-adakan apalagi atas nama Allah wahyu Al-Quran. Itulah sebabnya atau background latar belakang dari kenapa Rasulullah melarang para sahabat memberikan tulisan-tulisan selain yang berasal dari wahyu Al-Quran itu. Di ayat yang berbeda, Allah juga menggambarkan tentang ancaman kepada siapapun yang berani-beraninya mengada-adakan, menambahkan wahyu Al-Quran itu, maka Allah akan memberikan azabnya. Berikut ini. Am yaqulu naftarah, qul in iftaraituhu fala tamlikuna li minallahi syai'a. Huwa a'lamu bima tufiduna fih. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Wa huwal ghafurur rahim. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya, isi Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikit pun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi pada intinya di zaman Rasulullah
tidak boleh ada tulisan terkait dengan hadis atau sunnah Rasul yang dilakukan, diucapkan, diajarkan, kecuali itu berasal dari wahyu Al-Quran Al-Karim. Maka ini menjadi poin yang sangat penting sahabat sekalian, bahwa di abad ke-7 itu hadis hanyalah dihafalkan, disampaikan, diajarkan dari mulut ke mulut. Bahkan setelah Nabi Muhammad pun di zaman Khulafaur Rasyidin, di zamannya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, itu juga masih dilanjutkan kebijakan dari Rasul itu untuk tidak menyampaikan atau menuliskan apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah selain dari Al-Quran Al-Karim. Maka praktis penulisan dari Al-Hadis itu adalah sesudah masa Khulafaur Rasyidin, yang dikenal sebagai masa para tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah para sahabat. Jadi di abad ke-7 hiduplah Nabi, dilanjutkan para sahabat, dan di abad berikutnya, abad ke-8, lahirlah para tabi'in, yaitu pengikut-pengikut atau murid-murid dari para sahabat, atau generasi keturunan dari para sahabat yang hidup di zaman Rasulullah. Nah, di abad ke-8 inilah sejarah kemudian menunjukkan, memberikan catatan-catatannya, baru dilakukan upaya-upaya untuk menelusuri, kemudian mencoba mensistematikakan secara terstruktur hadis-hadis, dikarenakan kemudian ada kebutuhan untuk membangun konsep-konsep terkait dengan fikih, misalnya fikih peribadatan. Bagaimana sholat, puasa, zakat, haji, dan berbagai macam urusan-urusan muamalah yang harus diatur fikihnya. Kenapa? Dikarenakan pada abad ke-8 itu terjadi banyak perbedaan-perbedaan, aliran-aliran. Nah, di abad ke-8 inilah bermunculan madhab-madhab itu. 4 madhab yang kita kenal di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dimulai dari Imam Abu Hanifah yang lahir di akhir abad ke-7, yaitu tahun 699. Dan beliau hidup sampai 767. Itu adalah peralihan zamannya Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Karena Bani Umayyah itu runtuh, diserang atau ditaklukkan oleh Bani Abbasiyah pada tahun 750. Jadi di era inilah kemudian mulai bermunculan usaha untuk menelusuri hadis-hadis itu. Nah, Imam Abu Hanifah kemudian membangun konsep fikih yang kita kenal sebagai madhab Hanafiyah. Nah, beliau ini tidak memiliki kitab yang ditulisnya sendiri untuk menggambarkan konsep pemikirannya atau ijtihadnya terkait dengan madhab Hanafi itu, melainkan ditulis oleh generasi-generasi berikutnya, oleh muridnya dan oleh cucu muridnya dan seterusnya, yang menggambarkan bagaimana konsep dari madhab Hanafi itu. Beliau hidup di Kufah, di Irak. Nah, beliau ini dikenal sebagai ahli ra'yi, ahli berfikir, seorang ilmuwan yang mengandalkan akal sehatnya dan menelusuri sejarah Nabi, hadis-hadis itu secara lisan, dan kemudian membangun ajaran atau madhab yang ada di dalam madhab Hanafi itu. 10 tahun kemudian lahirlah Imam Malik bin Anas di Madinah. Kalau Imam Abu Hanifah hidup di Kufah, maka Imam Malik ini kemudian menghabiskan usianya, hidupnya ada di Madinah, di mana Madinah itu memiliki karakter yang berbeda terkait dengan ilmu hadis itu. Di Madinah ini banyak orang yang menghafalkan hadis karena di sanalah kota Nabi. Masa-masa akhir kehidupan Nabi, kekuasaan beliau, dakwah beliau ada di Madinah itu. Maka di sana banyak orang yang menghafalkan hadis itu. Nah, Imam Malik ini kemudian mencoba menyusun secara sistematis hadis-hadis yang kemudian ditulisnya di dalam buku yang kita kenal sebagai Kitab Al-Muwatta itu. Di dalamnya penuh dengan hadis-hadis, dan berdasar hadis itu beliau menyusun madhab Maliki.
berdasarkan pada hadis. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah berdasarkan hadis tetapi disistematika,kan, dianalisa, dipahami, dan direkonstruksi dengan menggunakan pendekatan akal atau ro'yi. Maka terjadi perbedaan antara keduanya ini. Zaman itu adalah zaman perdebatan antara madhabnya Imam Abu Hanifah dan madhabnya Imam Malik yang selisih usianya cuma sekitar 10 tahun. Artinya berada di era yang sama. Imam Malik ini menulis buku kitab Al-Muwatta itu atas permintaan khalifah kedua dari Bani Abbasiyah. Beliau itu hidup di zamannya khalifah kedua dari Bani Abbasiyah, yaitu Khalifah Ja'far bin Mansur. Imam Malik wafat pada tahun 795. Jadi penulisan hadis-hadis secara sistematis, secara terstruktur itu baru dilakukan di abad ke-8 ini. Dan ditinggalkan sampai sekarang namanya kitab Al-Muwatta itu karya dari Imam Malik. Nah sahabat sekalian, kita melihat bahwa hadis yang ditelusuri oleh para imam itu memang baru eksis dalam bentuk tulisan ya di abad ke-8 itu. Dan kemudian terus mengalami perkembangan penyempurnaan pada generasi-generasi yang berikutnya. Setelah Imam Malik itu lahirlah Imam Syafi'i di tahun 767. Itu adalah tahun wafatnya Imam Abu Hanifah sebagai imam dari madhab Hanafiyah. Beliau lahir tahun 767 dan kemudian sezaman dengan Imam Malik sempat berguru ke Madinah kepada Imam Malik tentang hadis-hadis yang diajarkan oleh Imam Malik itu. Dan dari sana beliau kemudian belajar ke murid-muridnya Imam Abu Hanifah terkait dengan hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah untuk merumuskan ijtihad beliau terkait dengan ajaran madhab Abu Hanifah. Nah yang menarik yang ingin saya sampaikan adalah Imam Abu Hanifah memiliki hadis-hadisnya sendiri dan menelurkan atau mengajarkan madhab Hanafi. Imam Malik juga memiliki hadis-hadisnya sendiri yang beliau telusuri, sistematikakan dan kemudian diajarkan sebagai madhab Maliki. Imam Syafi'i berusaha memadukan keduanya. Dituliskan oleh beliau perpaduan metodologinya itu antara apa yang diajarkan Imam Abu Hanifah dengan bil ro'yi menggunakan akal sehat dan Imam Malik yang menggunakan hadis-hadis dipadukan oleh Imam Syafi'i, dituangkan ke dalam buku-bukunya, di antaranya adalah buku Ar-Risalah. Ini adalah buku terkait dengan usul fikih, yaitu bagaimana cara untuk membangun pertimbangan hukum terkait dengan ajaran Islam, ya, beristimbat dalam hukum dan kemudian menghasilkan kesimpulan. Itu metodologinya diajarkan oleh Imam Syafi'i, metodologi yang baru yang berbeda dengan Imam Abu Hanifah, berbeda dengan Imam Malik. Dan fatwa-fatwanya juga kemudian dituangkan di buku yang berbeda yaitu Al-Um. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah Imam Syafi'i ini menggunakan penelusuran terhadap hadis-hadis itu juga berbeda. Jadi kita melihat sudah ada 3 perbedaan di abad ke-8 itu. Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Imam Syafi'i. Dan berikutnya muncullah Imam Ahmad bin Hambal, murid dari Imam Syafi'i. Dan menariknya, beliau melakukan penelusuran sendiri juga, menuangkan ke dalam bukunya, yaitu Musnad Al-Kabir. Hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal ini berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik, berbeda dengan Abu Hanifah. Jadi sahabat sekalian, kita bisa melihat bahwa hadis itu adalah bersifat pilihan. Penelusuran-penelusuran yang dilakukan oleh para ulama, para imam di zamannya itu. Yang menarik, para imam ini tidak menggunakan hadis-hadis diriwayatkan atau yang disanadkan melalui gurunya itu.
melainkan melakukan penelusuran sendiri dengan metodologi yang mereka yakini masing-masing. Artinya di sini kita melihat tidak ada sebuah keharusan terkait dengan sanad itu, misalnya ya. Imam Syafi'i misalnya mengatakan hadis ini disampaikan oleh Imam Malik sebagai gurunya. Itu tidak ada. Seperti Imam Hambali juga mengatakan bahwa hadis yang beliau tulis di dalam kitabnya Musnad Al-Kabir itu sanadnya melalui Imam Syafi'i. Juga tidak. Beliau melakukan penelusuran sendiri. Dan semakin menarik ketika kita lihat pada ulama-ulama hadis di abad berikutnya lagi, yang juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak meriwayatkan melalui sanad dari gurunya. Misalnya, pada abad ke-9 itu lahirlah para ulama-ulama hadis. Mulai dari Imam Bukhari, ya, yang lahir tahun 810. Imam Syafi'i sendiri wafat tahun 820. Jadi pada saat wafatnya Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu berusia 10 tahun. Jadi sempat belajar apa-apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Tetapi karyanya nanti baru ditulis sekian tahun kemudian. Nah, yang menarik, Imam Bukhari ini karyanya digambarkan sebagai kitab hadis yang paling sahih melebihi dari gurunya. Misalnya Imam Syafi'i. Beliau ini adalah bermadhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah. Tetapi hadis-hadisnya tidak menyebutkan Imam Syafi'i di dalam sanad periwayatannya itu. Beliau melakukan penelusuran dengan metodologinya sendiri. Dan kalau kita lanjutkan pada murid dari Imam Bukhari, yaitu Imam Muslim, sama yang dilakukan oleh Imam Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim tidak ada sanadnya Imam Bukhari sebagai guru dari Imam Muslim yang ditulis, disebutkan di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Tidak ada misalnya di dalam hadisnya itu Imam Bukhari mengatakan begini dan begini dari sebelumnya sampai kepada Rasul. Sekali lagi kita melihat bahwa antara guru dan murid ini menggunakan pilihan yang berbeda terhadap hadis-hadis yang ditelusuri dan menggunakan metodologi yang berbeda juga. Sehingga di abad ke-9 ini dikenal ada 6 kitab hadis yang disebut sebagai kutubus sittah. Mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian ditambah 4 lagi, ada Ibnu Majah, ada Nasai, ada Tirmidzi, dan ada Abu Dawud. Itu disebut sebagai kitab hadis yang paling tinggi kualitasnya. Kenapa tidak menyebutkan karya-karya dari sebelum Imam Bukhari itu? Bukankah mereka ini adalah murid dari imam-imam sebelumnya? Setidak-tidaknya Imam Bukhari adalah mengacu atau bermadhab kepada Imam Syafi'i. Kenapa kitab hadisnya tidak mengambil dari Imam Syafi'i? Dan juga kenapa tidak mengambil riwayat atau sanad dari Musnad Imam Hambali, yaitu Musnad Al-Kabir? Bahkan di dalam kategori kitab-kitab itu, Imam Ahmad ini dikategorikan yang berikutnya, tidak masuk di dalam 6 yang terbesar, tapi masuk dalam 9 yang dianggap kitab hadis yang terbaik, yaitu Kutubut Tis'ah. Selain 6 kitab yang disebut sebagai Kutubus Sittah itu, ada 3 kitab lagi yang grade-nya diletakkan di bawah 6 kitab yang pertama itu. Yaitu yang ketujuh adalah kitab Al-Muwatta, karya Imam Malik. Padahal ini kan gurunya dibandingkan dengan ulama-ulama di generasi abad ke-9 itu. Tetapi ternyata ini dianggap kualitasnya ada di bawah dari 6 kitab yang pertama. Berikutnya kemudian adalah kitab Musnad Al-Kabir, karya dari Ahmad bin Hambal. Ini juga mestinya adalah guru yang menjadi sanad periwayatan dari ulama-ulama hadis di generasi abad ke-9 itu. Tetapi pada kenyataannya diletakkan di urutan yang ke-7 dan ke-8. Dan yang ke-9 adalah Sunan Ad-Darimi. Poin penting yang ingin saya sampaikan, sahabat sekalian, adalah
bahwa hadis itu dari para ulama hadis itu ternyata ditelusuri dengan metodologi yang berbeda dan dipilih secara berbeda dan dipertanggungjawabkan secara berbeda sebagai ijtihad dari para ulama atau dari para imam itu. Sebagai contoh konkret misalnya, ada hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah meninggalkan 2 pusaka, 2 warisan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa berpegang kepadanya maka dia akan selamat dan seterusnya. Itu disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Berikut ini. Telah aku tinggalkan kepada kalian 2 hal. Jika kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik Al-Muwatta. Tetapi menariknya, riwayat ini atau hadis ini tidak ditulis, tidak dikutipkan di dalam Kutubus Sittah, kitab hadis yang 6 yang dianggap yang terbaik itu. Imam Bukhari tidak bercerita tentang 2 pusaka yang diwariskan itu. Imam Muslim juga tidak. Imam Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud semuanya tidak mengamini tentang hadis itu. Maka kita melihat contoh konkret ini bahwa hadis-hadis itu memang bersifat pilihan. Belum tentu apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah itu diamini oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Hambali, dan bahkan pada ulama-ulama sesudahnya. Bahkan kita bisa mengatakan dalam catatan sejarah, Imam Syafi'i itu tidak pernah menggunakan hadis Al-Bukhari atau Al-Muslim atau hadis-hadis yang ditulis oleh para ulama di dalam Kutubus Sittah itu. Kenapa? Dikarenakan memang para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan seterusnya itu lahirnya adalah sesudah zamannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hidup di abad ke-8 sampai ke-9 peralihan, sedangkan Imam Bukhari dan para ulama hadis itu lahirnya di abad ke-9. Maka di zaman Imam Syafi'i hidup, memang belum ada karya-karya hadis seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan lain sebagainya itu. Sekali lagi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa hadis itu memang bersifat tentatif. Nah sahabat sekalian, inilah poin penting yang ingin saya tekankan kepada kita semua. Bahwa hadis tidak bersifat mutlak sebagai rujukan sumber hukum di dalam Islam, melainkan bersifat pilihan. Berdasar pada banyak pertimbangan, tetapi poin pentingnya kemudian ini harus bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Quran Al-Karim. Hadis tidak boleh berdiri sendiri dan kemudian dijadikan sebagai rujukan hukum. Itu sangat riskan. Dikarenakan apa yang sudah saya sampaikan tadi semuanya, mulai dari sejarah penulisannya, metodologinya, pemilihan hadis-hadisnya dan sebagainya, itu bisa memunculkan masalah-masalah ketika tidak dirujukkan kepada Al-Quran Al-Karim. Jadi yang harus kita lakukan, selalu ini saya sampaikan, ketika kita menyampaikan suatu konsep tertentu, pemikiran tertentu, atau apalagi ijtihad, yang pertama harus merujuk kepada Al-Quran. Itu sudah pasti sifatnya mutlak sebagai ajaran yang disampaikan Allah kepada Rasul dan Rasul pun menyampaikan isi Al-Quran. Selebihnya itu adalah penjelasan dari Rasulullah, tetapi Rasulullah sudah wafat sehingga diberitakan melalui hadis-hadis, melalui periwayatan yang berbeda-beda. Nah, jika hadis ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh Al-Quran, maka kita bisa mempertimbangkan sebagai penjelas dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Tetapi kalau di Al-Quran tidak ada, kemudian muncul di hadis, maka itu harus dikritisi. Karena bisa jadi itu bersifat tambahan atau bahkan mengada-ada selain dari apa yang diceritakan oleh Al-Quran.
Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita terkait dengan pembahasan hadis. Hari ini kita menambahkan sejumlah analisis, sejumlah informasi dari apa yang sudah kita bahas di episode yang lalu maupun sudah pernah kita bahas di jejak langkah terkait dengan sejarah hadis. Mudah-mudahan ini semakin menguatkan keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah rujukan yang utama dan selebihnya adalah ilmu alat untuk menggambarkan, menjelaskan Al-Quran supaya bisa diterapkan dalam kehidupan nyata kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.